Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 26 Februari 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Penyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang setelah puasa 40 hari dan 40 malam mengalami lapar. Kita meyakini setelah berpuasa cukup lama, kondisi Yesus tentu menurun. Dalam kondisi yang demikian, Yesus diperhadapkan pada serangan iblis. Iblis mencobai Yesus dengan meminta Yesus mengubah batu menjadi roti. Iblis tahu itulah yang dibutuhkan oleh Yesus setelah 40 hari dan 40 malam berpuasa, yaitu memenuhi kebutuhan fisik. Tidak hanya itu, Yesus juga dibawa iblis ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Iblis juga membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Melalui semua pencobaan itu, iblis ingin mengalihkan Yesus dari hal-hal rohani kepada hal-hal jasmani. Iblis juga ingin agar Yesus berusaha memenuhi kebutuhannya dengan bergantung pada kekuatannya sendiri dan bukan pada Allah. Namun Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan semua tawaran iblis. Yesus tetap bergantung pada Bapanya dan tidak menuruti perkataan iblis. Ia menjawab tantangan dan mematahkan serangan iblis dengan firman Tuhan. Ia menegaskan kepada iblis bahwa hidup dan mati manusia tidak ditentukan oleh kebutuhan fisik, melainkan oleh Allah, Sang Pemberi dan Pemelihara hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perikop Injil hari ini, kita belajar bahwa iblis selalu berusaha menjauhkan kita dari Allah. Iblis mengalihkan pikiran kita dari hal-hal rohani kepada hal-hal jasmani. Iblis memanfaatkan materi dan kekhawatiran hidup kita.
Iblis tahu kelemahan kemanusiaan kita, sehingga ia berusaha untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Iblis pandai membuat kita terlena dengan segala kesenangan, segala kenikmatan duniawi, kenikmatan jasmani. Di saat kita mulai tekun dan setia pada Allah, iblis akan berusaha menarik kita untuk menjauhkan diri dari Allah. Dalam kehidupan kita banyak hal yang kita temukan. Bagaimana iblis pandai mempengaruhi kita. Iblis pandai mempengaruhi manusia. Ia membujuk kita, mengajak kita untuk melakukan kesibukan lain ketimbang mengikuti ibadat lingkungan. Iblis membujuk kita untuk menonton sinetron ketimbang mengikuti pendalaman APP atau pendalaman kitab suci. Iblis mengajak kita untuk ke rekreasi, ke tempat-tempat bermain ketimbang kita ke gereja hari Minggu. Dan banyak hal yang iblis lakukan agar kita menjauh dari Tuhan. Iblis tidak ingin kita dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan Yesus saat menghadapi cobaan iblis adalah selalu mengandalkan Bapanya. Yesus selalu menggantungkan hidupnya pada Bapanya. Sebagai manusia kita akan selalu berhadapan dengan iblis. Kita akan selalu dirayu iblis untuk menjauh dari Tuhan. Maka kalau kita ingin selamat dan tetap tidak tergoda oleh iblis, pilihannya cuma satu: dekat dan mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Itulah yang dilakukan Yesus. Dalam berbagai cobaan iblis, andalan Yesus adalah Bapanya. Dan dia bisa melewati semuanya dengan baik. Maka kalau kita ingin mengalami keselamatan, andalan kita cuma satu, yakni Yesus. Amin. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam